DDR5 diperkenalkan sekitar tahun 2020, tetapi baru benar-benar ada untuk PC desktop itu di sekitar kuartal ke-3 atau kuartal ke-4 tahun 2021. Jadi hampir 2 tahun ya sejak kehadiran DDR5. Dan kita lihat sekarang, sejak kehadirannya di tahun 2021 bersamaan dengan dirilisnya Intel prosesor Core generasi ke-12 atau Alder Lake dan Intel chipset motherboard berchipset Intel Z690, DDR5 hingga hari ini terlihat semakin populer, harganya juga lebih terjangkau dengan kecepatan yang semakin hari semakin lebih cepat dari kecepatan standar yang diperkenalkan pertama sekali 2 tahun yang lalu. Itu alasan kenapa kami baru mau mengulas tentang DDR5 ini. Ya, ini akan sedikit teknikal, tapi semoga ini informasi bisa berguna bagi teman-teman agar tidak misleading dan tidak mendang-mending lagi antara DDR4 dan DDR5. Di monitor kami tampilkan perbedaan utama yang ada antara DDR5 dan DDR4 dan kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari power management yang berbeda. Di DDR5 kita mengenal istilah dengan PMIC atau Power Management Integrated Circuit yang terletak di bagian PCB-nya. Power Management Integrated Circuit ini biasa disebut dengan PMIC atau saya bilang aja PMIC ya, biar lebih gampang untuk mengatakannya. Nah, PMIC ini dia bertugas untuk mengubah tegangan yang di-feed oleh si motherboard, yaitu 5 volt, menjadi tegangan yang dibutuhkan oleh DDR5. Tegangan DDR5 ini sedikit lebih rendah dibandingkan DDR4 secara standar, yaitu angkanya ada di 1,1 volt. Sehingga dengan demikian, di dalam sebuah DDR5 itu ada VRM dalam tanda kutip, ya PMIC ini bisa kita katakan VRM yang menyuplai daya ke bagian chipset yang ada di DDR5 sehingga DDR5 itu dapat dideteksi dan dikenali oleh sistem. Nah, selain dari PMIC tadi, ada juga yang namanya SPD Hub. Ini juga chip yang menyimpan informasi, bisa kita katakan semacam firmware yang menyatakan kecepatan, timing, dan informasi lain yang ada di dalam DDR5 yang kita pakai. Adanya PMIC di DDR5 artinya ada satu komponen tambahan yang membedakan antara DDR5 dengan DDR4. PMIC ini sendiri diproduksi oleh beberapa vendor. Saat ini yang kami tahu ada Renesas, ada MPS, kemudian ada dari Realtek, dan mungkin nanti ada lagi beberapa vendor yang akan ikut membuat PMIC atau PMIC ini. Artinya secara cost ini DDR5 pasti lebih mahal dari DDR4 dengan satu komponen ini saja. Belum lagi kita hitung dengan density dan chip dan biaya produksi yang menjadikan cost produksi DDR5 lebih tinggi daripada DDR4. Jika di DDR4 dikenal dengan istilah FEDIM, maka di DDR5 FEDIM ini digantikan oleh dua parameter yang namanya VDDQ dan VDD. Angkanya biasanya sama. Jadi kalau VDDQ-nya 1,1 volt, maka VDD-nya juga biasanya 1,1 volt. Parameter tegangan yang juga lebih rendah daripada DDR4 adalah VPP. Di DDR5, VPP nilainya di 1,8 volt, di DDR4 nilainya 2,5 volt. Dengan demikian, DDR5 diklaim memiliki konsumsi daya lebih rendah daripada DDR4, yang menurut kami agak sedikit aneh. Kenapa aneh? Kami akan bahas nanti di kesimpulan. Satu modul DDR5 itu sebenarnya memiliki dual channel. Itu sebabnya mengapa kalau kita menggunakan CPU Z model atau versi yang lama itu deteksinya pasti quad channel. Tetapi setelah CPU Z itu diupdate, dia mengenalnya sebagai 2x32 bit. Sedangkan DDR4, kalau kita pasang satu modul itu dikenalnya sebagai single channel atau 1x64 bit. Di sini adalah pengertian kita tentang dual channel dan quad channel. Sekali lagi, atau saya tegaskan lagi, memori untuk AMD Ryzen AM4 dan Intel Core generasi ke-12 dan ke-13 itu hanya berjalan dual channel. Lalu kenapa bisa berjalan quad channel? Karena DDR5 seperti saya katakan tadi memiliki dual channel dalam satu modul atau kita sebutnya dual channel per DIMM. Jadi kalau kita pasang dua keping itu akan dikenali sebagai 4x32 bit. Ingat, dual channel itu adalah 2x64 bit. Ya. Jadi sebenarnya dia masih berjalan di dual channel ketika masuk ke prosesor. Tetapi selama data berada di dalam modul memori DDR5,
secara teoritis dia berjalan di 4 channel dengan bandwidth setengah, yaitu 32 bit. Dengan adanya dual channel per DIMM di DDR5, ini saja sudah membuat bandwidth itu secara teoritis 2 kali lipat lebih besar dibandingkan DDR4. Ini kita related dengan teknologi atau topologi memori yang ada di Intel Core generasi ke-12 dan Core generasi ke-13 serta Ryzen 7000. Di sini kami tampilkan topologi memori yang ada di Intel Core generasi 12 dan ke-13, di mana sebenarnya pada kedua prosesor ini dia memiliki 2 buah eMMC. Ya, kalau kita menggunakan DDR4, karena keduanya masih bisa menggunakan DDR4, yang berjalan adalah 1 kali 64 bit pada 2 jalur. Tetapi kalau teman-teman menggunakan DDR5 di prosesor yang sama dan tentunya dengan motherboard yang DDR5 juga, dia akan berubah menjadi 4 kali 32 dan berjalan secara simultan. Bandwidth atau data yang datang dari memori itu bisa ke eMMC pertama atau eMMC kedua sesuai dengan kebutuhan dan mana ruang yang kosong. Ini yang membuat efektivitas transfer itu menjadi lebih baik. Sementara di AMD Ryzen AM5 yang kami tampilkan gambarnya berikut ini, ada perbedaan besar. eMMC atau memory controllernya si Ryzen 7000 series itu letaknya di I/O die, dan I/O die ini masih berkomunikasi lagi dengan bagian prosesor melalui Infinity Fabric. Jadi akan terjadi delay, dan jalur memori itu tidak berjalan simultan seperti yang ada di Intel, melainkan dia tetap 1 kali 64 bit kali 2 gitu. Dia tidak bisa berjalan simultan. Ini yang membuat efisiensi atau kecepatan DDR5 implementasi yang ada di Intel jauh lebih baik dibandingkan dengan implementasi yang dilakukan AMD. Ini juga mengapa AMD merilis Ryzen 7000 X3D untuk mengurangi latensi yang timbul akibat transfer dari eMMC yang mengalami delay karena harus melewati beberapa komponen seperti Infinity Fabric. Lebih banyak bank group dan otomatis lebih banyak bank. Di dalam sebuah chip memori modul DDR5 dan DDR4 itu keduanya memiliki yang namanya kompartemen yang disebut dengan bank. Di setiap chip DDR4 dan DDR5 itu ada grup bank. Di DDR4 ada 4 buah grup bank dan DDR5 ada 8 grup bank. 2 kali lipat lebih banyak dari DDR4. Di setiap grup bank itu ada 4 bank. Sehingga total DDR5 memiliki 32 bank dan DDR4 memiliki 16 bank. Dengan banyaknya bank yang ada di dalam satu chip, ini artinya lebih banyak data yang bisa masuk dan lebih banyak data yang bisa dieksekusi. Ini yang membuat DDR5 lebih efisien dibandingkan DDR4. Nah, kalau kita andaikan di perbandingan dengan DDR4, ini mirip antara dual rank versus single rank di DDR4, di mana dual rank memiliki kecepatan yang lebih baik atau efisiensi bandwidth yang lebih baik dibandingkan single rank DDR4. Dalam setiap chip RAM, apapun versi RAM-nya, data disimpan dalam bentuk muatan listrik dalam sel. Nah, muatan listrik ini bisa hilang seiring waktu. Tanpa adanya sebuah sirkuit yang melakukan flush atau melakukan pembersihan untuk mengembalikan kembali kondisi muatan listrik ini pada keadaan normal, maka data yang tersimpan di dalam sel tersebut bisa hilang. Tadi kan muatan listrik ya. Jadi kalau data itu dalam bentuk muatan listrik, kalau muatannya listrik hilang, berarti data itu akan otomatis hilang. Di sini dibutuhkan sebuah sirkuit eksternal yang bisa melakukan, dalam tanda kutip, itu dikenal namakan istilahnya dengan refresh. Refresh ini sesuai standar JEDEC itu memiliki kecepatan sekitar 64 milisecond setiap dia melakukan refresh. Proses refresh di DDR4 itu berlangsung secara seragam pada semua bank. Tadi saya sudah ngomong soal bank. Oke? Ini membuat apapun perintah yang terjadi itu di hold sampai refresh ini selesai pekerjaannya. Tetapi kelebihan DDR5 terletak di sini. Refresh dan pengisian data itu bisa berlangsung pada bank yang sama. Artinya apa? Sambilan bank tersebut di refresh, perintah atau data juga tetap bisa dieksekusi atau masuk ke dalam sel-sel yang ada di dalam memori. Ini yang membuat DDR5 lebih cepat daripada DDR4. Dua channel per DIMM yang ada di DDR5 terbagi menjadi 2 saluran, masing-masing sebesar 32 bit lebar datanya. Transmisi maksimum per koneksi secara teori juga akan terbagi menjadi 2.
Nah, di sini kita kenal istilah yang disebut dengan burst length atau kita singkat dengan BL. Pengertian dari BL adalah kuantitas atau jumlah urutan bit yang dapat dikirimkan secara berurutan dalam satu paket kerja. Di DDR4 ada 8 burst length yang berjalan di 64 bit single channel per DIMM. Ini digandakan menjadi 16 di DDR5, menyesuaikan dengan 2 channel per DIMM yang ada di DDR5 ya, meskipun secara bitnya hanya setengah. Logikanya, total keduanya adalah sama, 8 kali 64 di DDR4 dan 16 kali 32 di DDR5, itu totalnya menjadi 512 bit kan. Tetapi karena DDR5 itu terbagi menjadi 2 koneksi, maka keduanya juga bisa berjalan secara independen. Ini yang membuat efisiensi data yang masuk ke dalam memori itu akan jauh lebih efisien dan juga jauh lebih cepat ketika hendak diproses. DDR5 ini memiliki kecepatan tinggi ya, dan mengandalkan teknik pemerataan sinyal agar frekuensinya tetap dapat dipertahankan pada kecepatan yang tinggi. Nah, digunakan teknik yang disebut dengan Decision Feedback Equalization atau DFE. Ini cara yang memungkinkan DDR5 mendukung kecepatan I/O yang super tinggi. Nah, DFE ini adalah sebuah sirkuit tambahan yang mencegah terjadinya pelemahan sinyal akibat resistensi tembaga. Tembaga ini ada dalam PCB-nya ya, dan kehilangan muatan listrik saat melewati jalur PCB. Sehingga dengan adanya DFA akan memastikan frekuensi tinggi yang ada di DDR5 itu tetap terjaga. Goal sebenarnya dari DDR5 adalah kapasitas per modul. Artinya ini adalah density yang lebih besar per chip. DDR4 desktop itu mentok di 16 gigabit per IC. Sedangkan DDR5 itu mencapai saat ini ya, mencapai 64 gigabit per IC, dan nanti sudah diproyeksikan bisa mendukung di atas 64 bit. Sekitar 128 bit nanti itu bisa didukung untuk satu IC DDR5. Kapasitas sudah pasti lebih besar. Bagaimana dengan frekuensi? DDR5 berdasarkan JEDEC itu mulai di kecepatan 4800 megatransfer per detik. Dan saat ini dengan XMP ataupun Expo itu sudah mencapai angka 7.000-an bahkan 8.000-an megatransfer per detik. Ini adalah goal selain dari kapasitas. Kita andaikan seperti kereta api tadi yang berjalan, yang memiliki gerbong lebih banyak, bisa memuat penumpang yang kita andaikan sebagai data, tetapi memiliki kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan kereta api yang memiliki gerbong lebih sedikit. Logikanya, kereta api dengan gerbong lebih sedikit, dia akan lebih gampang berjalan lebih cepat kan? Karena beban yang diterima atau beban untuk mengangkat gerbong yang lebih sedikit lebih mudah dibandingkan beban gerbong yang lebih banyak. Tetapi di DDR5 dengan gerbong yang lebih banyak, dengan data dengan density yang lebih besar, kecepatannya bisa melebihi DDR4. Proyeksi kecepatan DDR5 itu diprediksi mencapai angka 8.800 megatransfer per detik. Sekarang itu terakhir kami lihat ada memori DDR5 8.200 megatransfer per detik. Sebentar lagi ini 8.800. Tapi tentunya ini akan wajib didukung dengan IMC dari prosesor yang bisa mencapai kecepatan tinggi tersebut. Mungkin saat ini belum ada, tetapi di next generation prosesor, baik itu dari AMD maupun Intel, bisa dimungkinkan kecepatan ini bisa dicapai. Marketing DDR5 yang bertebaran di website-website vendor DDR5 itu yang namanya on-die ECC. Ini banyak yang misleading, menganggap bahwa memori DDR5 by default itu sudah mendukung ECC seperti yang ada di server yang selama ini dikenal sebagai memori yang memiliki fitur error correcting code. Nah, di sini kita harus luruskan dulu mengenai on-die ECC ini, karena on-die ECC yang ada di DDR5 fungsinya tidak seperti yang ada di memori ECC konvensional. On-die ECC yang ada di DDR5 hanya melakukan koreksi jika terjadi bit flip. Nanti saya akan jelaskan apa itu bit flip saat data masih ada di dalam sel memori. Sedangkan ECC konvensional melakukan koreksi secara menyeluruh, termasuk saat data transit dan tidak lagi berada di dalam sel memori, misalnya adanya di IMC atau di prosesor. Data dalam sel memori diterjemahkan dalam binary 0 dan 1. 0 itu false, 1 itu true.
Data ini dapat mengalami perubahan yang diistilahkan dengan bit flip, di mana 0 itu bisa berubah menjadi 1 atau sebaliknya. Hal ini disebabkan oleh dua hal utama. Pertama adalah cosmic ray, yaitu partikel berenergi tinggi seperti neutron dari sinar kosmik atau sinar gamma yang menyerang silikon yang digunakan dalam microchip. Kalau kita bilang microchip dalam hal ini, kalau di memori ya IC memorinya. Dan ini tidak hanya berlaku di memori PC ya. Semua perangkat komputasi yang berhubungan dengan memori dan menggunakan chip memori akan mengalami hal yang sama juga. Penyebab kedua dari bit flip adalah thermal, yang disebut dengan thermal bit flip. Ini berhubungan dengan temperatur yang menyebabkan ada perubahan di dalam sel sehingga terjadi bit flip, 0 menjadi 1 atau 1 menjadi 0. Apa hubungannya dengan DDR5? Chip DDR5 ini kan kita udah sepakat tadi di atas, karena memiliki density yang tinggi, maka semakin rapat sel di dalam memori, menyebabkan potensi mengalami bit flip akan lebih tinggi akibat interaksi elektron di dalam sel memori yang disebabkan oleh thermal bit flip tadi. Nah, untuk menghindarinya, JEDEC sebagai standarisasi memori internasional membuat aturan validasi sel. Artinya setiap sel dipastikan sudah melewati dan lolos validasi ini pada proses produksi. Sehingga ketika thermal bit flip terjadi saat PC beroperasi, sel yang sudah divalidasi ini bisa melakukan koreksi secara otomatis. Tetapi saat data tidak lagi berada di dalam sel, maka on-die ECC ini tidak lagi dapat berfungsi. Nah, inilah yang membedakan on-die ECC dengan ECC konvensional. ECC konvensional akan melindungi integriti data, baik itu dalam sel memori maupun saat transit. Tentunya ini hanya digunakan pada server. Itu sebabnya mengapa prosesor-prosesor yang ada dalam server itu memiliki fitur ECC juga, karena dia bisa melakukan koreksi bit flip saat data itu berada di dalam prosesor. Nah, pertanyaannya, apa yang menyebabkan 0 dan 1 kalau berubah, apa dong sebabnya? Bayangkan saja dalam kalkulasi sederhana, kalau 0 itu mewakili angka 5 dan dia menjadi 1 mewakili angka 6, maka operasional matematis yang sedang berjalan itu bisa error atau salah hasil perhitungannya. Nah, kalau dalam sistem komputer kita, terjadinya bit flip ini bisa menyebabkan blue screen of death pada PC. Tetapi kalau dalam skala yang lebih besar, seperti server, potensi terjadinya bit flip itu jauh lebih besar. Kenapa? Karena di server begitu banyak data, begitu krusialnya data, dan begitu besarnya memori yang harus menjalankan data-data yang super rumit. Ini perlu diproteksi dan perlu dikoreksi jika bit flip terjadi. Selanjutnya EXPO dan XMP. Nah, XMP 3.0 adalah standarisasi kecepatan DDR5 yang dirating atau divalidasi oleh Intel. Sedangkan EXPO adalah kecepatan yang divalidasi dan dirating oleh AMD. Perbedaannya apa? Bagi saya tidak ada perbedaan. Karena dari awal Ryzen 7000 series itu muncul, sebenarnya belum eksis itu memori EXPO. Saya saat itu masih menggunakan memori XMP dan berjalan baik-baik saja. Saya masih ingat itu memorinya DDR5 6000 dan DDR5 6400 masih XMP. Oke. Kemudian barulah muncul EXPO. Kenapa standarisasi ini berbeda? Ini semata-mata untuk menjaga kompatibilitas antara motherboard dengan prosesor. Tetapi itu sudah tidak menjadi masalah lagi. Kenapa? Pertama, motherboard Intel sudah ada update BIOS-nya agar bisa mengenali profil EXPO. Demikian juga AMD, seperti saya ceritakan tadi, dari awal dia sudah mengenali XMP. So, XMP dan EXPO sama. Perbedaannya, kalau XMP itu harus bayar, bos. Sedangkan kalau EXPO itu masih gratis. Masih gratis ya. Nggak tahu nanti kalau si vendor memori harus bayar untuk mendapatkan validasi EXPO dari AMD. Ini dimanfaatkan oleh vendor-vendor memori untuk menambah range kategori produknya. Ada vendor memori yang memisahkan antara EXPO dan XMP. Contohnya di G-Skill. Kalau G-Skill Flare X5 itu hanya EXPO. Kalau G-Skill versi Ripjaws 5 itu XMP. Atau di level lebih tingginya di Trident Z5 dan
Trident Z5 Neo ya, itu dipisahkan. Jadi seakan-akan oh ini hanya memori untuk Intel, ini hanya untuk AMD. Saya perlu jelaskan, it's the same. Tetapi ada juga vendor memori yang mengintegrasikan dua profil dalam satu produk DDR5 yang mereka jual. Contohnya ada di Patriot dan Kingston. Beberapa versi memori mereka, kalau di Patriot itu ada di versi Elite ya, Elite 5. Elite 5 itu memiliki profil XMP 3.0 dan juga memiliki profil Expo. Kalau di Kingston ada di seri Renegade dan Fury Beast. Ya, Fury Beast memiliki dua profil di dalamnya. Jadi sangat fleksibel sekali. Seperti saya katakan, bagi saya XMP dan Expo itu sama, dan menurut beberapa reviewer juga itu sebenarnya sama. Perbedaannya sangat minor sekali. Hanya tetap saja sebagai user kita harus selalu mengacu pada validasi atau QVL yang dirilis oleh vendor memori ataupun vendor motherboard agar kita bisa membuat matching antara memori yang akan kita beli dengan motherboard yang akan kita rencanakan pakai. Kita sampai pada kesimpulan. Pasti ada yang bertanya-tanya, kok nggak ngomong latensi? Nah, di kesimpulan saya ngomong latensi. Latensi DDR5 betul lebih tinggi daripada DDR4, tetapi ini bisa dikompensasi dengan besarnya bandwidth. Kenapa dia bisa besar? Itu tadi yang saya jelaskan dari awal. Burst length yang 2 kali lipat, dual channel per DIMM, ya. Itu semua membuat efisiensi dan bandwidth yang jauh lebih besar yang dimiliki oleh DDR5 dibandingkan DDR4. Kemudian mengenai konsumsi daya, semua mengatakan konsumsi daya DDR5 lebih hemat daripada DDR4. Kenyataannya untuk memori-memori XMP dan Expo itu tidak ada di 1,1 volt tegangannya. VDDQ dan VDD-nya ada di angka di atas 1,2 volt. Kalau DDR5 6000 rata-rata di 1,25 volt, DDR5 6000-an hingga 7000-an itu ada di 1,35 volt, dan yang fantastis DDR5 8000 itu memiliki tegangan 1,45 volt. Itu sama saja dengan DDR4. Di mana letak hematnya kan? Nah, ini kalau kita bandingkannya antara spesifikasi JEDEC dan JEDEC ya. Meskipun harus dicatat, VPP di DDR4 memang tetap lebih tinggi, yaitu 2,5 volt dibandingkan 1,8 volt yang dimiliki di DDR5. Ekosistem PC berbasis DDR5 juga semakin hari semakin matang. Banyak sekali improvement yang dilakukan seiring waktu, baik itu di Intel maupun di AMD. Yang paling terakhir itu yang fenomenal, AMD merilis BIOS dengan berbasis AGESA 1007B yang bisa menembus barrier DDR5 6400. Ya. Dulu itu mentoknya si AMD itu di DDR5 6400, itu pun kalau eMMC prosesornya itu kuat ya. Sekarang dengan gampangnya bisa menembus angka DDR5 8000. Meskipun harus dicatat, di sini penalti latensinya akan terjadi karena frekuensi eMMC di prosesor akan berjalan setengah dari frekuensi DDR5. Dan hey, ini juga terjadi di Intel loh. Memori controllernya itu berjalan setengah dibandingkan kecepatan DDR5-nya. Tetapi kenapa lebih efisien di Intel? Karena tadi yang saya sudah bahas di atas. eMMC yang ada di Intel itu ada dua, dan dia bisa berjalan secara simultan berkomunikasi dengan memori. Terakhir, harga. Bagi saya, saat ini harga DDR5 itu sudah sangat masuk akal. Mungkin, tapi saya pasti diprotes. Wah, masih mahal sekali. Kita bandingkan dengan awal kemunculan DDR5. Saya masih ingat, DDR5 6400 itu pernah mencapai angka harganya di 7 jutaan saat pertama rilis. Hari ini, saat video ini kami buat, DDR5 6400, ini 16 GB kali 2 ya, bukan 8 GB kali 2 ya. Itu sudah harganya di angka 2.200.000-an. Bahkan ada yang di bawah itu. Kalau kita bandingkan dengan performa yang kita dapatkan dan future investment kita, karena semuanya platform akan migrasi ke DDR5 pada waktunya, ini akan menjadi investasi yang baik buat kalian. Lalu perdebatan akan terjadi. Waduh, performa di gamingnya cuma naik 2%, 3%, tetapi harganya lebih dari itu. Di sini perlu dijelaskan cara mengkomunikasikan sebuah produk yang ada di DIY PC atau PC komponen paling gampang itu menggunakan game.
termasuk VGA, termasuk prosesor, termasuk juga memori, bahkan SSD. Semua direlate dengan game. Padahal sebenarnya DDR5 ini tujuannya adalah proyeksi dari perkembangan prosesor yang semakin bertambah core dan thread-nya. Dengan bandwidth DDR4 yang ada, saat kita menggunakan prosesor yang memiliki thread dan core yang lebih banyak dari sebelumnya, bandwidth per core-nya itu akan tersunat dengan drastis. Dan ini bisa dikompensasi dengan hadirnya DDR5 yang memiliki bandwidth lebih besar. Apakah main game itu membutuhkan 8 core, 16 thread? Tidak. Ya. Sehingga performa yang seharusnya tersimpan di DDR5 ini tidak bisa ditranslate sebagai performa yang memiliki peningkatan kinerja dibandingkan DDR4 gitu. Latensi yang ada di gaming itu sebenarnya sudah teratasi dengan bandwidth, tetapi masih belum cukup untuk menunjukkan seberapa kencangnya si DDR5. Kita masih butuh aplikasi-aplikasi yang bisa membuktikan bagaimana utilisasi DDR5 ini dari soal kecepatan. Kalau kapasitas sudah pasti, 32 pasti lebih lega kapasitasnya dibandingkan 16 GB. Ya kan? Multitaskingnya juga akan lebih baik. Tetapi related dengan speed ini yang menjadi concern sebagian banyak orang untuk migrasi ke DDR5. Tapi percayalah, sama seperti histori sebelumnya, saat DDR1 pindah ke DDR2, saat DDR2 pindah ke DDR3, DDR3 pindah ke DDR keempat, selalu ada perdebatan menang-mending saat transisi ini terjadi. Tetapi pada akhirnya, semua akan mengikuti standarisasi yang baru. Lihat bagaimana semua orang mau tidak mau harus migrasi ke DDR4, demikian juga pada saatnya semua konsumen itu mau tidak mau, suka tidak suka, akan migrasi ke DDR5. Apalagi ketika harga DDR4 dan DDR5 ini semakin dekat. Itu saja yang bisa kami bagikan informasi tentang DDR5. Semoga bisa membantu. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel MyClub ID. Dan sampai bertemu di konten kami berikutnya.